Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfirul Adkia. Saya dari Pendidikan Geografi 2018 kelas 5A. Berikut akan memaparkan materi mengenai tanah longsor. Adapun materi yang akan disampaikan antara lain pengertian tanah longsor, faktor penyebab terjadinya tanah longsor, jenis-jenis tanah longsor, gejala-gejala bencana alam, dampak tanah longsor, cara pencegahan tanah longsor, tahap pengungsian, dan lain seterusnya. Berikut pengertian dari tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau mineral campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Atau sering disebut sebagai gerakan tanah, adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor lainnya yang turut berpengaruh, antara lain erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai, atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat dan aliran debu-debu. Getaran dari mesin lalu lintas penggunaan bahan-bahan peledak dan bahkan petir, serta berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju. Selanjutnya, penyebab terjadinya tanah longsor. Berikut beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tanah longsor. Yang pertama, hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diresap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. Yang kedua, lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal berbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Yang ketiga, tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek, terkena air, dan pecah ketika hawa terlalu panas. Yang keempat, batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut sangat mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Yang kelima, jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan, penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. Yang keenam, getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. Yang ketujuh, susut muka air danau atau bendungan.
Akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang. Dengan sudut kemiringan waduk 220, mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. Yang kedelapan, adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah. Yang kesembilan, ada pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Yang ke-10, adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman, umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terdapatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. Yang ke-11, ada bekas longsoran lama. Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama memiliki ciri-ciri antara lain adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda, umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya gembur dan subur, daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif handal, dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah, dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsoran kecil pada longsoran lama, dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan longsoran kecil. Longsoran lama ini cukup luas. Yang ke-12, adanya bidang diskontinuitas atau adanya bidang tidak sinambung. Bidang tidak sinambung memiliki ciri-ciri antara lain bidang perlapisan batuan, bidang kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar, bidang kontak antara batuan yang retak-retak dengan batuan yang kuat, bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan air dengan batuan yang tidak dapat melewatkan air, bidang kontak antara badan yang lembek dengan badan tanah yang padat. Bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor. Yang ke-13, penggundulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana pengikatan air tanah sangat kurang. Yang terakhir, daerah pembuangan sampah. Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam jumlah yang banyak dapat mengakibatkan tanah longsor, apalagi ditambah dengan guyuran hujan. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah longsor. Ada 6 jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Di Indonesia, jenis longsor yang paling sering terjadi adalah longsor translasi dan longsor rotasi. Sementara itu, jenis tanah longsor yang paling banyak memakan korban jiwa adalah aliran bahan rombakan. Yang pertama, longsor translasi. Longsor ini terjadi karena bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, rayapan tanah. Longsor ini bergerak lambat serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Longsor ini hampir tidak dapat dikenal. Setelah beberapa lama terjadi longsor jenis rayapan, posisi tiang-tiang telepon, pohon-pohon, dan rumah akan miring ke bawah. Yang ketiga, ada pergerakan blok. Terjadi karena perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsor jenis ini disebut juga longsor translasi blok batu. Yang keempat, aliran bahan rombakan. Terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi di sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Kecepatan bergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, dan jenis materialnya. Yang kelima, longsor rotasi. Longsoran ini muncul akibat bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Dan yang terakhir ada runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Biasanya longsor ini terjadi pada lereng yang terjal sampai menggantung, terutama di daerah pantai. Selanjutnya ada gejala-gejala bencana alam. Gejala-gejala umum yang biasanya timbul sebelum terjadinya bencana tanah longsor adalah yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing.
Yang kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Dan yang keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Kemudian, dampak tanah longsor. Dampak terhadap masyarakat yang terjadi akibat bencana tanah longsor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan morbiditas. Tingginya angka kesakitan dalam keadaan terjadinya bencana dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesakitan primer dan kesakitan sekunder. Kesakitan primer adalah kesakitan yang terjadi sebagai akibat dari kejadian bencana tersebut. Kesakitan ini dapat disebabkan karena trauma fisik, termis, kimiawi, fisik, dan sebagainya. Kesakitan sekunder terjadi sebagai akibat sampingan usaha penyelamatan terhadap korban bencana yang dapat disebabkan karena sanitasi lingkungan yang buruk, kekurangan makanan, dan sebagainya. Yang kedua, ada tingginya angka kematian. Kematian akibat terjadinya bencana alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu kematian primer dan kematian sekunder. Kematian primer adalah kematian langsung akibat terjadi bencana, misalnya tertimbun tanah longsor. Kematian sekunder adalah kematian yang tidak langsung disebabkan bencana, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor penyelamatan terhadap penderita cedera berat seperti kurangnya persediaan darah, obat-obatan, tenaga medis, dan paramedis yang dapat bertindak cepat untuk mengurangi kematian tersebut. Yang ketiga, masalah kesehatan lingkungan. Mencakup masalah-masalah yang berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan, tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat seperti penyediaan air bersih, tempat pembuangan tinja dan air bekas, tempat pembuangan sampah, tenda penampungan dan kelengkapannya, kepadatan dari tempat penampungan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada suplai bahan makanan dan obat-obatan. Apabila kekurangan suplai bahan makanan dan obat-obatan untuk membantu korban bencana, maka kemungkinannya akan menimbulkan berbagai masalah, di antaranya kekurangan gizi dari berbagai lapisan umur, penyakit infeksi dan wabah, di antaranya infeksi pencernaan, infeksi pernapasan akut seperti influenza, penyakit kulit. Cara pencegahan tanah longsor. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk bencana tanah longsor menurut Iwan Setiawan tahun 2008 antara lain, yang pertama pencegahan tingkat pertama, yaitu melarang pembangunan rumah pada lokasi yang rawan longsor, terutama pada lereng dan bukit, memperkuat kestabilan tanah dengan pohon-pohon yang akarnya dapat mengikat tanah secara kuat, tidak menebang atau merusak hutan, melakukan penanaman pada daerah-daerah yang gundul, pembangunan tembok-tembok penahan untuk memperkuat lereng pada lokasi rawan longsor, dan memberikan penyuluhan pada masyarakat yang tinggal di wilayah longsor tentang cara menghindari bencana longsor. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua. Yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah penyelamatan dan pertolongan korban secepatnya supaya korban tidak bertambah. Secara operasional, pada tahap ini diarahkan pada kegiatan penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka, penanganan pengungsian, pemberian bantuan darurat, pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, penyiapan penampungan sementara, pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara, serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban. Yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga. Ada dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yaitu upaya pemulihan korban dan prasarananya, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan sarana transportasi. Selain itu, dikaji juga perkembangan tanah longsor dan teknik pengendaliannya, supaya tanah longsor tidak berkembang dan penentuan relokasi korban tanah longsor bila tanah longsor sulit dikendalikan. Yang kedua, rekonstruksi, yaitu penguatan bangunan-bangunan infrastruktur di daerah rawan longsor tidak menjadi pertimbangan utama untuk mitigasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor. Karena kerentanan untuk bangunan-bangunan yang dibangun pada jalur tanah longsor hampir 100%, ada beberapa tindakan, perlindungan dan perbaikan yang bisa ditambah untuk tempat-tempat hunian, antara lain yang pertama perbaikan drainase tanah, yang kedua modifikasi lereng atau pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan, yang ketiga vegetasi kembali lereng-lereng dan beton-beton yang menahan tembok mungkin bisa menstabilkan rumah. Selanjutnya tahap pengungsian. Tahap pengungsian yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana tanah longsor yaitu yang pertama peringatan bahaya. Peringatan bahaya merupakan hal pertama yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui terjadinya bencana. Peringatan ini bisa menggunakan alat atau model komunikasi yang sudah bisa dikenal oleh masyarakat setempat.
Alat komunikasi seperti kentongan, bedug, dan lainnya merupakan alat yang sangat membantu. Yang kedua, informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, antara lain tentang bencana atau jenis bencana, besarnya bencana, kapan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, transportasi. Menjadikan transportasi yang ada dan pendukungnya seperti supir, bahan bakar. Rutan pengungsian adalah anak-anak, orang tua, korban terluka, orang cacat, wanita, dan pria. Yang keempat, saat di lokasi pengungsian. Yang perlu dipertimbangkan adalah perawatan dan pertolongan bagi yang terluka, mendirikan tempat perlindungan dan dapur umum, membentuk pos-pos bantuan kemanusiaan, mencatat semua data korban yang selamat, terluka, dan meninggal, mengatur bantuan yang diterima, menghubungi pihak-pihak bantuan dari luar. Selanjutnya ada prinsip penanggulangan bencana tanah longsor. Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan dampak yang ditimbulkannya. Karena itu, dalam penanggulangan harus memperhatikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.